Halo anak ibu semua, apa kabar anakku? Ibu berharap semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita dari rumah. Kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu, agar kita bisa kembali bertemu di sekolah, tatap muka, belajar bersama teman-teman. Oke, hari ini kita belajar IPAS. Kita akan masuk ke bab 2. Kemarin kan sudah dibagikan sama kalian buku IPAS yang sampulnya warna biru. Coba kalian buka halaman 33. Di situ bab 2, wujud zat dan perubahannya. Dengan tujuan pertama mengenali materi dan karakteristiknya. Yang kedua, mempelajari karakteristik wujud zat materi. Yang ketiga, mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Lalu seterusnya, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu punya massa yang menempati ruang. Segala sesuatu yang mempunyai massa yang menempati ruang. Apa itu contoh materi? Ada materi makhluk hidup, materi benda tidak hidup juga ada. Materi makhluk hidup termasuk kita, manusia, kita termasuk materi. Hewan, tumbuhan, itu contoh materi. Contoh materi tidak hidup itu ada papan tulis, ada batu, ada tanah, dan lain sebagainya. Itu contoh materi yang tidak hidup. Lalu perhatikan buku kalian halaman 35. Apa itu massa? Ayo kita cari tahu. Dari praktek di buku ada di situ gambar timbangan. Gambar timbangan yang pertama tanpa diisi, timbangannya sama, tidak ada berat sebelah, seimbang dia. Tapi gambar yang kedua, timbangannya diisi salah satu batu. Udah ada benda diisi di salah satu timbangan, otomatis dia timbangannya tidak sama. Karena apa? Karena satu sudah diisi dengan massa. Lalu gambar yang ketiga, ada dua-dua dia timbangannya diisi oleh massa atau benda. Jadi massanya tidak sama karena berat bendanya tidak sama. Jadi itu pun masih tidak seimbang. Jadi massa bisa juga dikatakan sebagai berat. Untuk sederhananya agar anak-anak ibu cepat memahami massa itu bisa dikatakan sebagai berat. Oke, udah paham apa itu materi, lalu apa itu massa. Lalu pengertian massa sebenarnya ada di buku anak-anak ibu halaman 37. Coba ibu bimbing dari sini, anak-anak kami membuka buku masing-masing dari rumah. Apa itu massa? Besaran atau besaran suatu benda. Besaran suatu benda seperti yang ibu bilang tadi, berat suatu benda. Udah, berat suatu benda. Massa satu butir telur sama 2 butir telur tidak sama. Udah, massa yang ibu contohkan ini ada 2 di sini contoh. Massa minyak makan dengan massa saus ini tidak sama. Kenapa? Karena beratnya berbeda. Ya, jadi udah paham anak-anak ibu mengenai massa. Contohnya sudah ibu buatkan di sini. Oke. Lalu seterusnya, coba anak-anak ibu buka kembali halaman 39. 39, setelah kita belajar materi, setelah tadi belajar massa, sudah tahu apa contoh materi, apa contoh kegiatan mengenai pembelajaran massa, sekarang masuk kita ke volume. Volume tidak berbeda jauh dengan massa. Ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Tadi yang pertama ciri-ciri materi dia memiliki massa. Sekarang yang kedua, ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Apa itu volume? Apa itu volume? Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Tadi kalau massa dia, kita biar gampang anak-anak ibu ingat, massa itu bisa kita katakan sebagai berat. Tapi kalau volume di sini isi suatu benda di dalam wadah, itu volume. Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Contoh ini, coba lihat ini contoh nakku. Ini minyak makan. Minyak makan ini volumenya ini ada di sini 2 liter. Coba anak-anak ibu lihat di bukunya, volume ini 2 liter. Ini volume ini di sini ada 135 ml. Jadi dia kalau volume itu menyatakan banyaknya jumlah zat di dalam suatu ruangan, di dalam suatu tempat. Jadi hari ini anak-anak ibu sudah mempelajari apa itu materi, apa itu massa,
apa itu volume. Lalu apa perbedaan massa dengan volume? Bedanya sangat tipis. Perbedaannya adalah kalau volume dia menyatakan isi dari suatu benda. Misalnya isinya, berapa tadi isinya, berapa liter atau berapa mili. Tapi kalau massa tadi, kalau dia tadi massa itu menyatakan berat suatu benda. Jadi mudah-mudahan anak-anak ibu hari ini bisa paham, walaupun sebentar kita berjumpa melalui video. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekali ini ibu akan kasih tugas kita. Oke, simak materinya dengan baik-baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.